Pak Ponto, kita sudah lihat ini sudah membaca polanya, sudah ada juga pengaman, jaringan pemahaman dari masyarakat. Apa yang harus lebih ditingkatkan dalam hal ini, mungkin dari aparat keamanan juga dari pemerintah? Di satu-satunya jalan itu adalah penegakan hukum yang transparan. Hanya itu saja yang bisa dilaksanakan. Kalaupun ada penegakan hukum tapi tidak transparan, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi itu harus transparan seperti apa yang dikatakan Pak Al-Araf. Itu saja jalannya satu-satunya. Oke, penegakan hukum. Mas Al-Araf, penguatan intelijen ini banyak sekali laporan-laporan yang terjadi di lapangan gitu. Apa yang harus dilakukan? Penegakan hukum transparan perlu dilakukan. Kedua tadi, saya setuju, tabayun tadi itu. Kalau misalnya ada beberapa peristiwa, Mabes Polri ataupun Polri di beberapa wilayah, sebaiknya membangun tim tabayun tadi dengan mengajak mereka untuk memastikan tentang peristiwa-peristiwa tadi gitu. Dan NU, Muhammadiyah atau kelompok masyarakat Islam lainnya saya rasa mau untuk diajak ketika ada keraguan. Ini benar nggak sih peristiwa ini terjadi, apa orang gila atau tidak? Diajak mereka untuk melihat bahwa memang prosesnya ini ada peristiwa-peristiwa yang seperti ini gitu. Nah, yang ketiga adalah benar fungsi intelijen, pencegahan, deteksi dini menjadi sangat penting. Tetapi kan variabel dalam menjaga keamanan itu spektrumnya mulai harus dilakukan dari aspek preventif sampai aspek penindakan penegakan hukum, sampai aspek yang paling terakhir tentu aspek-aspek operasi militer itu paling terakhir lah. Aspek yang paling jauh harus dilakukan adalah bagaimana memastikan fungsi-fungsi preventif dan deteksi dini ini bekerja. Intelijen menjadi penting untuk melakukan proses pencegahan dalam konteks menjaga bahwa ada deteksi, memang politisasi terhadap isu agama, ras itu akan potensial digunakan pada tahun politik, sehingga upaya-upaya deteksi dalam mencegah ini termanifestasi dalam suatu bentuk tindakan kekerasan harus diminimalisasi. Nah, pada level lain peran masyarakat menjadi penting. Masyarakat jangan cepat untuk mempercayai beberapa berita sumber tadi disampaikan oleh teman-teman NU bahwa peristiwa ini seolah seperti ini. Nah, ini jadi jauh lebih penting. Dan penegakan hukum di level upaya melakukan penegakan ketika peristiwa itu terjadi benar-benar harus dilakukan transparan dan akuntabel. Baik, transparan dan akuntabel. Mas Anam mantan investigator di Banyuwangi, sekarang di Komnas HAM juga mengikuti kasus ini juga, begitu investigasi. Sudah ketahuan belum sih sebenarnya siapa dalang di belakangnya? Saya mau jawabnya begini sebenarnya. Pengalaman 98-99 itu salah satu yang paling krusial adalah tidak ada penegakan hukum yang transparan dan tuntas. Betul. Ada orang yang diadili, ada orang yang, kalau isu ninja waktu itu, ada orang yang jahit bajunya itu diadili. Ada orang yang sewa mobil juga diadili. Tapi itu pelaku lapangan, tidak pernah dibongkar misalkan siapa yang pesan, siapa yang bikin selebaran, siapa yang membuat radio jarak jauh, radiogram dan sebagainya. Persis kayak sekarang. Siapa yang bikin hoax, siapa yang bikin selebaran WA, dan lain sebagainya. Padahal lebih mudah dideteksi dong harusnya sekarang. Lebih mudah, apalagi ada unit cyber di kepolisian. Oleh karena belajar dari pengalaman itu, Komnas HAM bikin tim namanya tim penyidikan untuk 98-99 agar peristiwa kayak gini nggak diulang. Ayo kita bongkar bersama-sama siapa dalangnya. Karena instrumen kayak gini dipakai terus oleh mereka yang tidak suka pada kedamaian kita, toleransi kita. Nah, berikutnya yang paling penting atas peristiwa 98-99 yang harus kejadian saat ini adalah tabayun dan silaturahmi. Baik. Itu tadi dikatakan juga Mas Hasan. Jadi terus dilakukan tabayun dan silaturahminya itu. Baik, itu terima kasih banyak, kita tunggu ini penegakan hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya. Dalangnya gitu. siapa udah ketahuan. Dalangnya siapa? Dulu Gus Dur bilang dalangnya inisialnya ES. Hari ini saya bilang sama ES dalangnya. Entah baik. siapa. Entah. Bapak-bapak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita menemukan siapa mastermind di belakangnya dan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Terima kasih dan tetaplah bersama kami. Headline News akan hadir sesaat lagi. Terima kasih banyak. Metro TV, knowledge to elevate.